Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kamu tidak yatim piatu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu. Engkau Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, urapilah kami, agar kami menangkap firman Tuhan. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memulihkan kehidupan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kamu tidak yatim piatu. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang akhirnya menyerah, akhirnya berputus asa, menjadi pesimis, menjadi rendah diri ketika salah satu atau kedua orang tuanya dipanggil Tuhan. Dia merasa yatim piatu. Saya bisa mengerti apa yang dirasakan. Kehilangan orang yang kita cintai memang tidak mudah, memang tidak gampang. Tapi saudara, perlu kita ingat, hidup mesti berjalan, hidup mesti dilanjutkan. Ada perjalanan hidup yang harus kita jalani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kabar baik untuk saudara yang mungkin sudah ditinggalkan salah satu atau bahkan kedua orang tua saudara. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya ada satu janji, ada satu rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Saudara, memang menjadi yatim piatu tidak mudah. Mengalami kesendirian, trauma, bahkan beberapa orang menganggap hidup tidak ada artinya lagi. Ini juga yang kemudian dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, bahwa dia atau mereka berpikir bahwa mereka akan ditinggalkan. Makanya Yesus berkata bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Murid-murid, perasaan mereka bercampur aduk, sebab memang Tuhan Yesus sudah mempersiapkan kematiannya dan memberitahu mereka, mengajarkan mereka tentang kepergiannya ke sorga dan tentang kedatangan Roh Kudus. Jadi saudara, Yesus memberitahu murid-murid, menyampaikan mereka bahwa dia akan mengalami kematian. Bahkan sudah ditentukan kapan dia akan disalibkan segala macam. Bahkan sudah diberitahu bahwa dia akan pergi ke sorga. Jadi ada perasaan yang bercampur aduk di hati murid-murid, rasul-rasul. Sama seperti saudara yang mungkin mengalami perasaan campur aduk ketika ditinggalkan oleh orang tua yang kita kasihi. Namun saudara, ada kabar baik. Roh Kudus dicurahkan bukan saja kepada
murid-murid, kepada rasul-rasul, Roh Kudus juga dicurahkan untuk saudara dan saya. Sehingga kita tidak lagi sendiri. Roh Kudus, dia selain penghibur, selain penolong, dia juga menuntun, menghibur kita. Artinya Roh Kudus akan menolong kita, akan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Roh Kudus menjadi jaminan kita bersuka cita. Roh Kudus menjadi jaminan kita dalam hidup ini kuat, sebab dia ada di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 1, Tuhan Yesus memberikan 3 perintah. Yang pertama, jangan gelisah. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ada Tuhan Allah yang harus kita percayai. Ada Tuhan Yesus yang mau bersama-sama dengan kita menghadapi tantangan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, juga dianggap sebagai anak-anak Allah. Selain itu saudaraku, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, juga dikirimkan kepada kita. Roh Kudus inilah menjadi penasehat, menjadi penghibur, menjadi pembela untuk kita, bahkan menjadi perantara. Roh Kuduslah yang kemudian menggantikan Tuhan Yesus di dalam kita. Kalau Yesus secara manusia, dia ada di luar kita, Roh Kudus dia ada di dalam kita. Jadi saudaraku, kita tidak lagi sendirian. Kita tidak yatim piatu, sebab Roh Kudus itu tidak di luar kita. Roh Kudus itu dicurahkan di dalam kita. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa baitmu adalah bait Allah dan Roh Kudus ada di dalammu. Jadi saudara, bagaimana mungkin kita bisa berkata kita ini yatim piatu, sementara Roh Kudus ada di dalam kita, menyertai kita 24 jam, menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia ada beserta dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara yang mungkin berkata, aku sendiri dalam hidup ini, aku tidak punya lagi orang tua. Ingat ini dan dengarkan ini. Roh Kudus, dia berdiam di dalammu. Roh Kudus, dia ada menolong engkau. Roh Kudus dia ada untuk menghibur engkau. Roh Kudus ada untuk menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan bersedih lagi hatimu. Jangan lagi kecewa hatimu. Jangan lagi pesimis, jangan lagi rendah diri. Engkau tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus di dalam dirimu. Kalau hari ini engkau belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka untuk engkau menerima Roh Kudus, engkau harus terlebih dahulu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan saya rindu berdoa untuk saudara, menuntun saudara untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku percaya mulai saat ini sampai selama-lamanya aku diselamatkan, sebab aku telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya, amin. Dan percayalah saudara, saat ini juga Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, tetaplah bersemangat, tetaplah bersuka cita. Hari ini adalah hari yang baru untuk saudara, lembaran hidup yang baru. Engkau akan melihat Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Engkau akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan atas hidupmu. Engkau akan dipakainya. Engkau akan jadi berkat. Engkau akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan hidupmu mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Haleluya. Amin.